adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup Salam. ini harus jadi berkat. Saya berharap kita semua sehat dan dalam keadaan baik hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali lagi untuk bisa beribadah, bahkan bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, atas setiap kesempatan-kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau Allah akan menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga melaluinya kami boleh diberkati, dikuatkan, bahkan dimotivasi untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, menolong kami di dalam waktu pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Surat Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kita sekarang sedang hidup dalam sebuah anugerah besar dari Allah kita. Dengan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tentu Allah menghendaki kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Jangan terlena dengan situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Tetapi tetaplah tekun melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita menelusuri surat Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21 ini, ada kemungkinan besar pada waktu itu Paulus sedang mendengar dan mendapati orang-orang percaya di Efesus hidup dengan tidak memperhatikan bagaimana seharusnya mereka hidup. Apakah mereka seperti orang bebal atau seperti orang arif? Itu sebabnya Paulus ingin mengingatkan dan memotivasi mereka untuk menjalani hidup ini dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memelihara kehidupan rohani dengan baik. Memelihara kehidupan rohani dengan baik.
Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 15 ini dimulai dengan kata karena itu, yang menunjukkan sebab akibat dari ayat sebelumnya. Memang ketika kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, Paulus berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah, dan juga perbuatan-perbuatan keji yang tidak memuliakan Allah. Sehingga seharusnya orang-orang percaya memperhatikan bagaimana ia harus hidup dan tidak turut untuk berada di dalam perbuatan-perbuatan orang bebal. Memelihara kehidupan rohani dengan baik berarti setidaknya harus memperhatikan cara hidup orang arif, yaitu dengan menjaga hati dan pikiran untuk tetap berkenan kepada Allah, dan dengan mengekang diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak memuliakan Allah, tetapi terus berupaya melakukan perbuatan kebenaran dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini pun menolong kita untuk dapat memahami dan menjaga kehidupan rohani kita tetap baik di hadapan Allah, menjaga dan memeliharanya. Dan inilah yang Paulus ingin sampaikan, ingatkan dan memotivasi orang-orang percaya yang ada di Efesus. Lalu bagian yang kedua, mempergunakan waktu dengan baik. Mempergunakan waktu dengan baik. Dari ayat yang ke-16 berkata demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah kata yang sulit untuk kita definisikan. Akan tetapi, waktu adalah pencatat yang tercepat di dunia ini. Karena waktu itu terus dan terus berlalu. Waktu yang dibicarakan dalam bagian ini adalah kairos, yang berarti kesempatan, yang menunjukkan bahwa kesempatan itu berlaku hanya sekali saja dan tidak akan pernah terulang lagi. Kesempatan apa yang dimaksudkan dalam bagian ini yang tidak terulang lagi? Tentu adalah kesempatan hidup, dan itu hanya terjadi sekali saja. Itu sebabnya Paulus meminta agar berlaku seperti orang arif dan bukan seperti orang bebal. Ini identik dengan seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri ini maupun untuk orang lain.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Paulus mendorong orang percaya di Efesus agar mereka tidak mengabaikan setiap kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh menghidupi setiap kesempatan yang ada. Bersungguh-sungguh menghidupi, bersungguh-sungguh ada di dalam kesempatan itu. Mengapa kita harus menggunakan waktu ini secara bijak? Karena kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-16 ini, bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu yang singkat. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang-orang yang benar-benar mempergunakan kesempatan hidup yang tersisa ini akan berusaha mengisinya, mengisi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang berguna untuk dirinya dan untuk orang lain. Sebuah pertanyaan bagi kita. Di dalam setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kita, adakah kita selalu memanfaatkan waktu-waktu itu untuk kemuliaan Tuhan? Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah berusaha mengerti kehendak Tuhan. Berusaha mengerti kehendak Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berusaha mengerti kehendak Tuhan? Dalam ayat 17 ini berbicara tentang sebuah perintah agar berupaya memahami ketetapan Allah untuk dilakukan, untuk ditaati, dan memahami tujuan Allah bagi manusia, yaitu untuk memuliakan Dia. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah kita, maka kita akan mengerti apa kehendak Allah bagi kita. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini, yaitu memuliakan Dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita juga satu bagian dari perjalanan kehidupan kita yang menunjukkan bagaimana kita berupaya untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika perjalanan hidup ini semakin selaras dengan kehendak Tuhan, itu artinya
kita semakin memiliki pengenalan dan pengertian yang baik akan Allah kita. Sekali lagi saya mau katakan, ketika perjalanan hidup ini semakin selaras dengan kehendak Allah, itu artinya kita semakin memiliki pengenalan dan pengertian yang benar akan Allah kita. Sebuah pertanyaan sederhana bagi kita, sejauh mana kita memiliki perjalanan hidup yang selalu selaras dengan kehendak Allah kita. Mari kita di dalam menjalani kehidupan ini ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan sampai hari ini, mari kita memperhatikan dan memelihara kehidupan rohani kita tetap baik dan jangan sampai mengalami buruk. Jangan sampai mengalami keadaan buruk di dalam kehidupan rohani ini. Serta tetap mempergunakan kesempatan hidup untuk memuliakan Allah kita. Selain itu juga, mari kita terus berjuang untuk semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga semakin kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selaras dengan kerinduan Allah. Dan sungguh-sungguh Dia mendapati kita pribadi-pribadi yang hidup di dalam anugerah ini adalah pribadi yang terus memuliakan Allah di sepanjang kehidupan ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Yang mengingatkan kami semua. Yang boleh memotivasi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk menghidupi kehidupan ini. Engkau memampukan kami untuk terus memelihara dan menjaga kehidupan rohani kami tetap baik di hadapan-Mu. Memampukan kami untuk dapat mempergunakan waktu kami dengan bijak. Dan Engkau menolong kami agar semakin kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Sehingga kami selalu berkelakuan seperti orang-orang arif. Engkau saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Menolong kami di dalam ketidakmampuan kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin.